warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Arinta dengan NIM 0444274401 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka UPBC Pekanbaru. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang sedang saya tempuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang materi yang saya sampaikan. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah pembahasan mengenai salah satu contoh organisasi sektor publik yang berada di domisili saya. Pembahasan ini bertujuan untuk mengamati perubahan yang terjadi dalam organisasi tersebut, khususnya dalam konteks peningkatan pelayanan publik dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan sosial. Di sini organisasi yang saya ambil sebagai contoh yaitu Dinas Lingkungan Hidup di Kota Dumai. DLH Kota Dumai perlu melakukan perubahan untuk menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks, seperti meningkatnya volume sampah, pencemaran udara dan air, serta risiko perubahan iklim. Selain itu, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan partisipatif juga mendorong organisasi ini untuk berbenah agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Lalu terkait dengan pertanyaan tutor, yaitu mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut untuk melakukan perubahan. Dan menurut saya ada beberapa faktor yang mendorong perubahan tersebut. Yang pertama, tekanan lingkungan eksternal seperti kebakaran lahan, pencemaran industri, dan meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri di Dumai. Yang kedua, kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Adanya regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta visi misi pemerintah Kota Dumai yang menekankan pembangunan berkelanjutan. Lalu, tuntutan masyarakat. Masyarakat semakin sadar pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Mereka menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Selanjutnya, teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi mendorong DLH untuk menetapkan sistem informasi lingkungan, pelaporan online, dan pemanfaatan alat pendeteksi kualitas udara. Lalu yang terakhir, evaluasi kinerja dan akuntabilitas. Sistem evaluasi seperti SAKIP mendorong instansi untuk terus meningkatkan kinerja, efisiensi, dan akuntabilitas yang baik. Lalu, pertanyaan kedua, model diagnosis yang mana yang cocok digunakan untuk organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan? Menurut saya, model yang paling sesuai digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar perubahan yaitu model McKinsey 7S. Model ini menekankan bahwa keberhasilan perubahan organisasi sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara 7 elemen penting, yaitu strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya kepemimpinan, staf, dan keterampilan. DLH Kota Dumai mengalami rekonstruksi organisasi melalui Perwali nomor 36 tahun 2022 sebagai respon kompleksitas persoalan lingkungan yang terus meningkat. Selain itu, DLH juga menerapkan strategi berbasis teknologi seperti digitalisasi pelaporan sampah dan kualitas udara yang menurut sistem kerja dan kompetensi SDM yang baru. Melalui pendekatan McKinsey 7S, DLH dapat menganalisis dan menyelaraskan seluruh elemen organisasi secara komprehensif agar perubahan yang dapat dilakukan tidak parsial, melainkan menyeluruh dan berkelanjutan. Alasan pemilihan model ini yaitu model ini melihat organisasi secara menyeluruh melalui 7 elemen penting yang saling berkaitan. Yang pertama, strategi. DLH perlu merancang strategi pengolahan lingkungan yang adaptif terhadap isu-isu seperti sampah, polusi, dan perubahan iklim. Lalu struktur. Adanya rekonstruksi organisasi berdasarkan Perwali nomor 36 tahun 2022 menunjukkan perubahan struktur formal untuk meningkatkan efisiensi. Lalu sistem. Pengembangan sistem pelaporan lingkungan dan pengelolaan sampah digital menandakan perlunya sistem kerja yang terintegrasi. Lalu nilai bersama. Komitmen terhadap lingkungan bersih dan pembangunan yang berkelanjutan menjadi nilai inti LDH yang harus dijaga.
Selanjutnya, style atau gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan perlu bertransformasi menjadi lebih kolaboratif dan terbuka terhadap partisipasi publik. Lalu, staff atau sumber daya manusia, SDM perlu dilatih dan ditingkatkan kemampuannya agar bisa mengikuti teknologi dan kebijakan baru. Dan yang terakhir, skill atau keahlian. Kemampuan teknis dan analisis lingkungan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kinerja organisasi. DLH dapat mengidentifikasi elemen mana yang perlu diperkuat atau diselaraskan agar perubahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Lalu pertanyaan terakhir, model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan dalam permasalahan DLH di Kota Duma? Menurut saya, model yang paling cocok digunakan DLH Kota Duma yaitu model perubahan Lewin atau Lewin Change Model. Karena model ini sederhana, terstruktur, dan sangat cocok untuk organisasi sektor publik yang sedang menjalani transformasi bertahap. Model ini terdapat 3 tahap utama, yaitu yang pertama unfreezing atau mencairkan kondisi lama. DLH mulai menyadari bahwa pendekatan lama yang cenderung birokratis dan reaktif sudah tidak relevan untuk menangani isu lingkungan modern seperti sampah, polusi, dan perubahan iklim. Kesadaran ini dibarengi dengan edukasi internal, pelibatan masyarakat, serta dorongan kebijakan dari pusat. Yang kedua, changing atau melakukan perubahan. Pada tahap ini, DLH sudah menerapkan rekonstruksi organisasi, inovasi pengelolaan sampah, sistem digital pelaporan, dan pelatihan staf. Perubahan dilakukan dengan mengganti sistem lama menjadi sistem yang efisien dan partisipatif. Dan yang terakhir yaitu refreezing atau menetapkan kondisi baru. Setelah perubahan diterapkan, DLH perlu menstabilkan kondisi baru dengan menetapkan standar kinerja baru. DLH perlu menstabilkan kondisi baru dengan menetapkan standar kinerja baru, evaluasi rutin, penghargaan bagi kinerja baik, dan pelatihan berkelanjutan agar perubahan menjadi budaya kerja yang permanen. Bagi saya, model ini sangat cocok sebab mendukung perubahan yang bertahap namun terarah, yang sesuai dengan karakter organisasi pemerintah seperti DLH Kota Dumai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Untuk itu, saya terbuka atas masukan yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.